417, jadilah pelayanku. Lin Chen memotong ruang gelap, tetapi Gao Yuji tidak marah sama sekali. Sebaliknya, wajahnya penuh kejutan. Melihat Lin Chen menatapnya, dia berkata dengan senyum tipis di sudutnya. Mulut, Lin Chen, kamu ini benar-benar membuatku semakin terkejut. Sekarang aku punya keputusan baru, aku tidak membutuhkan pecahan luar angkasamu, tapi kamu harus ikut denganku. Surat wasiat yang ditunjukkan oleh Lin Chen, bahkan Gao Yuji, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terharu. Dia yakin selama Lin Chen tidak mati sebelum waktunya, pencapaiannya di masa depan pasti akan tinggi. Selain itu, kemauan kuat Lin Chen sangat penting untuk urusannya saat ini. Tanah pemurnian darah dibagi menjadi 3 lantai. Belum ada yang memasuki lantai 3. Jika ingin memasuki lantai 3 tanah pemurnian darah, Anda harus melewati lembah pemurnian darah terlebih dahulu. Dengan kemauan Lin Chen, dia mungkin mampu melewati tanah pemurnian darah. Lembah. Gao Yuji berpikir dalam hatinya, dan keinginannya untuk menerima Lin Chen menjadi semakin kuat. Tidak ada yang memasuki tanah pemurnian darah tingkat ketiga selama ratusan tahun. Jika Lin Chen memasuki level ketiga, maka Gao Yuji bisa mendapatkan harta karun dari lantai 3 tanah pemurnian darah. Lin Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Gao Yuji, tapi setelah mendengar kata-kata Gao Yuji, Lin Chen tampak sedikit terkejut. Pria ini sepertinya menganggapku terlalu tinggi, dan dia sebenarnya ingin pergi bersamanya. Orang jenius memiliki kesombongan seperti orang jenius, apakah menurutnya hanya dengan beberapa kata dan sedikit unjuk kekuatan, dia bisa membuat orang jenius mengikutinya? Sudut mulut Lin Chen sedikit terangkat, memperlihatkan cibiran sarkastik. Melihat Lin Chen terdiam, Gao Yuji berpikir bahwa Lin Chen ragu-ragu, dan melanjutkan, haha, Lin Chen, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kamu dapat menyimpan fragmen ruang untuk dirimu sendiri. Adapun kegunaannya, terserah kamu. Kamu dapat membuat dunia rahasia di luar angkasa atau memberikannya kepada orang lain. Selain itu, selama kamu menerima aku sebagai tuanmu, aku dapat memberimu sebotol embun misterius ini. Setelah mengatakan itu, Gao Yuji membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol kristal. Di dalam botol kristal ini, sebagian besar cairan hijau yang mengalir di dalam botol adalah Xuanlu. Yang disebut embun Xuan adalah hakikat vitalitas langit dan bumi. Seluruh benua Tianling hanya bisa eksis di atas 9 langit, meski begitu embun Xuan sangat langka, karena hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk vitalitas surga. Dan tanah mengembun menjadi botol kecil Xuan Deo. Adapun efek Xuanlu, itu hanyalah ramuan langit dan bumi bagi mereka yang kuat di alam Baoyuan. Karena tidak peduli alam apa orang kuat di alam Baoyuan, begitu mereka mengambil Xuanlu, budidaya mereka akan langsung dipromosikan ke puncak alam saat ini. Misalnya, tingkat budidaya Lin Chen saat ini baru saja menembus ke tahap awal alam Baoyuan, jadi jika dia setelah meminum sebotol Xuanlu, tingkat kultivasinya dapat langsung dinaikkan ke puncak tahap awal alam Baoyuan. Selama dia mengambil satu langkah, dia dapat mencapai tahap tengah alam Baoyuan. Xuanlu dapat mempersingkat waktu bagi orang kuat di alam Baoyuan untuk banyak berlatih. Untuk pembangkit tenaga listrik lainnya di alam Baoyuan, 10 tahun Xuan Deo dapat secara langsung meningkatkan budidaya mereka ke puncak wilayah mereka saat ini. Namun, praktik Lin Chen dalam menyerap vitalitas langit dan bumi telah dimurnikan oleh Xiao Ding. 10 tahun Xuan Deo bisakah embun tidak cukup untuk secara langsung meningkatkan budidaya Lin Chen ke puncak kondisinya saat ini, tetapi botol Xuanlu yang dikeluarkan Gao Yuji berusia 20 tahun. 20 tahun Xuanlu, bahkan setelah dimurnikan dan diserap oleh Xiao Ding, jumlah sisa vitalitas akan berkurang, yang cukup untuk budidayanya. Untuk meningkatkan secara langsung dari tahap awal alam Baoyuan ke puncak alam Baoyuan awal. Setelah budidayanya mencapai puncak tahap awal alam Baoyuan, Lin Chen hanya perlu mengatasi kemacetan saat ini untuk dipromosikan ke tahap tengah alam Baoyuan dalam satu gerakan. Dan Anda harus tahu bahwa ketika Lin Chen membunuh Huang Paozi sebelumnya, dia mendapatkan total 3 harta penting, pedang harta karun setengah langkah, pesawat kelas rendah, dan daun kiksuan. 7 daun misterius dapat mengangkat orang kuat di puncak tahap awal alam Baoyuan langsung ke tahap tengah alam Baoyuan. Hati Lin Chen tergerak. Saat ini, 7 daun misterius ada di cincin roh penyimpanannya. Dengan kata lain, selama Lin Chen mendapatkan sebotol embun misterius ini dari Gao Yuji, tingkat budidayanya dapat ditingkatkan ke Baoyuan dalam waktu yang sangat singkat. Periode pertengahan. Hanya. Jika Lin Chen ingin mendapatkan sebotol Xuanlu ini, dia harus mengakui Gao Yuji sebagai tuannya. Menjadi hambanya. Ini benar-benar mustahil untuk diterima oleh Lin Chen.
Meskipun Xuan Lu baik, Lin Chen tidak bisa menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Lin Chen melirik Gao Yuji dan berkata dengan ringan, aku ingin tahu apakah kalian semua jenius iblis sama sombongnya denganmu. Wajah Gao Yuji menjadi gelap, sedikit jelek. Lin Chen menjelaskan bahwa dia meremehkan Xuan Lu-nya dan tidak berniat mengakui dia sebagai tuannya. Lin Chen, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dengan kekuatanmu, sulit untuk menyimpan pecahan luar angkasa. Tetapi jika kamu menerimaku sebagai tuanmu, aku tidak hanya akan mengizinkanmu menyimpan pecahan luar angkasa, tetapi juga saya dapat memberi Anda banyak sumber daya pelatihan. Cepat tingkatkan kultivasi Anda. Suara Gao Yuji menjadi dingin. Jika Lin Chen tidak banyak berguna baginya, Gao Yuji tidak akan pernah begitu frustrasi dan berkata banyak kepada Lin Chen. Ho ho. Begitu Gao Yuji menyelesaikan kata-katanya, beruang badai kecil tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke arah Gao Yuji. Suaranya sangat keras bahkan kegelapan di sekitarnya pun terguncang. Gao Yuji tidak mengerti apa maksud beruang kecil yang kejam itu, tapi dia belum pernah diaum seperti ini oleh siapapun, wajahnya menjadi semakin gelap dan sudah ada sedikit niat membunuh di matanya. Gao Yuji tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Little Bold Bear, tapi bukan berarti Lin Chen juga tidak mengerti. Lin Chen sudah mengenal Little Bold Bear hampir sejak dia mulai berlatih, dan dia sudah mengenali Little Bold Bear sebagai seorang pasangan di hatinya. Arti auman beruang badai kecil pada Gao Yuji barusan juga sangat sederhana, yaitu keluar. Lin Chen melirik si kecil dan melontarkan satu kata. Kata-katanya mengandung energi sejati yang kuat. Meskipun Gao kata Yuji tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Lin Chen, tetapi energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi yang diserap Lin Chen melalui latihannya semuanya telah dimurnikan oleh Xiao Ding. Esensi sejati dantiannya sangat murni. Saat dia meludahkannya kata ini, semburan ki segera terbentuk. Gelombang itu mengalir menuju Gao Yuji dengan kekuatan yang gila. Kamu mencari kematian. Saat Lin Chen melontarkan kata ini, Gao Yuji akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya, meraih pedang putih keperakan, dan menebasnya ke arah Lin Chen dengan sangat cepat. Pedang Gao Yuji sangat sederhana, dia hanya menebasnya dengan energi aslinya, namun meski begitu, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Pedang panjang berwarna putih keperakan melewati kilatan cahaya pedang, dengan mudah memotong gelombang udara, gulungan, Lin Chen, dan menebas dengan liar. Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, memegang pedang Cixia erat-erat di kedua tangannya dan menebasnya. Seperti Gao Yuji, pedang Lin Chen hanya menggunakan esensi sebenarnya dari dantiannya. Nyaring. Pedang keduanya cepat dan ganas, pedang itu ditutupi dengan energi sejati yang sangat kuat, ditutupi oleh energi sejati dalam jumlah besar. Kedua pedang bersinar dengan cahaya terang yang tak tertandingi, sangat mencolok di langit malam. Setelah kedua sinar cahaya itu menyala, terdengar suara nyaring dan tumpul, seperti benturan logam. Percikan terbang kemanapun kedua pedang itu bertabrakan, menyilaukan mata. Huff. Bagaimanapun, kultivasi Gao Yuji adalah tingkat yang lebih tinggi dari Lin Chen, dan budidayanya lebih lembut dari dia. Bahkan jika energi sejati Lin Chen sangat murni, itu hanya sebanding dengan Gao Yuji. Saat kedua pedang berpotongan, saat berikutnya, Lin Chen mengerang, dan tubuhnya dengan cepat mundur, seperti layang-layang dengan tali putus. Tapi segera, tangan Lin Chen yang memegang pedang Cixia bergetar. Dengan sedikit goyangan, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan berdiri dengan mantap di udara. Namun meski begitu, wajah Lin Chen sedikit pucat. Tubuh Lin Chen terjatuh ke belakang, tidak terkecuali Gao Yuji. Setelah serangan pedang, tubuh Gao Yuji bergoyang dan dia mundur 10 langkah sebelum berhenti. Melihat Lin Chen, yang tampak sedikit pucat di depannya, ekspresi terkejut melintas di wajah Gao Yuji. Lin Chen, saya tidak menyangka bahwa Anda baru saja menerobos ke tahap awal alam Baoyuan, dan Anda esensi sejati sangat murni. Hanya dengan satu pukulan, alasan mengapa Gao Yuji lebih unggul adalah karena tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Lin Chen, dan dantian Truyuannya kuat dan murni. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, sedangkan Lin Chen hanya di alam Baoyuan. Pada tahap awal, kemurnian energi sejati dantian sama murninya dengan miliknya, yang mengejutkan Gao Yuji. Masih banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Seorang pria kuat bertarung dan berubah dalam sekejap. Kerugian sementara bukanlah apa-apa. Gao Yuji mencibir dan berkata, Lin Chen, saya tidak melihat bahwa Anda masih sedikit sombong,
Tetapi tidak masalah jika energi Anda yang sebenarnya murni, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh saya. Gao Yuji memandang pada Lin Chen dengan merendahkan, dan berkata kebanggaan yang luar biasa. Dia adalah seorang jenius dari klan iblis di wilayah Matahari Darah. Bahkan puncak yang diketahui Lin Chen tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan bakat dan kualifikasinya, dia telah menerima sumber daya pelatihan yang kaya dari klan iblis sejak dia masih kecil, dan telah di dunia wilayah Matahari Darah. Dia berkultivasi di wilayah utara di mana energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi paling kaya. Dia kembali ke klan iblis selama periode ini, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat kabar tentang munculnya fragmen luar angkasa, jadi dia pergi mencari Lin Chen. Menurutnya, seorang jenius setingkat Lin Chen tidak layak menjadi lawannya. Dengan kata lain, hanya sedikit generasi muda umat manusia yang bisa ia anggap serius. Benarkah? Lin Chen menyipitkan matanya. Gao Yuji memang sangat kuat. Dia adalah jenius paling kuat yang pernah dilihat Lin Chen sejauh ini. Namun, pria ini juga memiliki kelemahan besar. Dia terlalu sombong dan meremehkannya. Lin Chen membenci Lin Chen dan tidak menganggap Lin Chen sebagai lawannya sama sekali. Meremehkan lawan adalah hal yang tabu, Lin Chen bisa memanfaatkan ini dan membunuh Gao Yuji. Haha, Lin Chen, kamu dan aku sama-sama adalah kultivator pedang. Senang sekali kamu bisa berlatih ilmu pedang sampai titik ini, tapi terus kenapa? Untuk kompetisi pedang, pedang langit perak milikku adalah harta karun yang diukir dengan 46 formasi. Senjata, milikmu hanyalah senjata harta karun setengah langkah. Dari segi misteri, jika aku berubah menjadi tubuh iblis, aku bisa menyiksamu sepenuhnya. Gao Yuji berkata dengan tenang, kamu menyerah sekarang dan terima aku sebagai tuanmu, dan aku masih bisa memaafkan kamu. Kamu ceroboh sebelumnya. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah saat dia berkata, jika kamu pergi sekarang, aku masih bisa berpura-pura bahwa aku belum pernah melihatmu. Bagaimanapun, Lin Chen tidak akan bisa menyetujui keputusan Gao Yuji. Kondisi, belum lagi dia hanya berada di tahap tengah alam Baoyuan, bahkan jika Raja hidup dan mati datang, Lin Chen tidak akan bisa menyetujui kondisi ini. Anda harus menempuh jalan Anda sendiri tanpa campur tangan orang lain, dan tidak mungkin menyerahkan nasib masa depan Anda kepada orang lain untuk dikendalikan. Ini bukan karakter Lin Chen. Oke. Gao Yuji tertawa marah, Lin Chen, aku mengundangmu lagi dan lagi, tapi kamu menolaknya lagi dan lagi. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Bab 518, Melawan Iblis Jenius. Ada banyak omong kosong, kata Lin Chen dingin. Bagus sekali. Rahasia kematian dan kegelapan muncul lagi di dalam tubuh Gao Yuji, jika kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Dia mengundang Lin Chen berulang kali, tetapi berulang kali ditolak, yang membuat Gao Yuji merasa sangat malu. Sekarang karena Lin Chen tidak setuju untuk mengakui dia sebagai tuannya, maka dia hanya bisa membunuh Lin Chen. Lagi pula, dia telah menjadi musuh Lin Chen sekarang. Meskipun Gao Yuji tidak menganggap serius Lin Chen, jika Lin Chen melakukannya tidak menganggapnya serius di masa depan, saat dia tumbuh dewasa, hal itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Gao Yuji tidak menyukai masalah, jadi dia akan mencekik Lin Chen di buayannya sebelum Lin Chen dewasa sepenuhnya. Demi niat baikmu, aku akan membunuhmu dengan gerakan terkuatku. Pedang langit perak di tangan Gao Yuji mulai bergetar sedikit, dan gumpalan kematian dan kegelapan memenuhi udara dari pedang langit perak. Saat berikutnya, aura yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari pedang langit perak. Terlihat samar-samar bahwa di udara, misteri kematian dan misteri kegelapan saling terkait, membentuk pilar berkelok-kelok seperti naga raksasa. Pilar ini berada di udara. Langit bergulung, seolah-olah akan merobek langit. Ekspresi Lin Chen menjadi serius. Melihat ekspresi serius Lin Chen, Gao Yuji mengungkapkan cibiran di sudut mulutnya dan berkata, langkahku ini diciptakan dengan menggabungkan misteri kematian dan misteri kegelapan. Bahkan orang kuat di alam Baoyuan akhir tidak akan melakukannya. Bisa mengalahkannya dengan pedang ini. Bahkan jika aku jatuh, aku akan mati. Zantian. Hampir segera setelah Gao Yuji selesai berbicara, rahasia kematian dan kegelapan di udara akhirnya benar-benar terjalin, dan kemudian dikompres secara gila-gilaan, lalu dikompres lagi, dan akhirnya membentuk gelombang hanya sebuah bola seukuran kepala manusia, dan kemudian bola, yang berisi banyak misteri kematian dan kegelapan, meluncur ke pedang langit perak di tangan Gao Yuji. Tangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang Yintian tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga membuat jantung orang berdebar-debar. Jurus Gao Yuji untuk membunuh langit berbeda dengan jurus terengah-engah Lin Chen.
Maksud pedang sesak nafas Lin Chen adalah jenis niat pedang baru yang dibentuk oleh perpaduan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu, sedangkan maksud pedang penghancur surga Gao Yuji menggabungkan misteri kematian dan misteri kegelapan, yang pada dasarnya berbeda. Sederhananya, Zantian menggabungkan penggunaan misteri kematian dan penggunaan misteri gelap, sedangkan Wuxi adalah perpaduan dua atribut yang berbeda, jauh lebih sulit daripada menggabungkan untuk membentuk suatu gerakan, dan tidak sesederhana itu. Menggunakan. Namun meski begitu, kekuatan pemotong langit Gao Yuji sangatlah dahsyat, apalagi setelah harta karun pedang langit perak bertambah dan diberkati. Jika pedang ini ditebas, bahkan Wuxi pun akan sulit untuk dilawan. Bagaimanapun, misteri kematian dan misteri gelap Gao Yuji keduanya telah mencapai tingkat keempat, sedangkan niat pedang penghancur Lin Chen berada di tingkat ketiga, dan niat pedang waktu masih di tingkat kedua, dan pedang langit perak Gao Yuji adalah sebuah harta karun. Dan Cixia Lin Chen pedang itu hanya setengah harta karun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ada kesenjangan besar antara Lin Chen dan Gao Yuji. Potong. Saat Lin Chen sedang berpikir, Gao Yuji berteriak keras, dan pedang langit perak yang mengandung momentum besar menebas ke arah Lin Chen dengan gila. Dibandingkan dengan 5 ahli realem Yuan Bao sebelumnya yang bergabung, Gao Yuji merupakan ancaman yang lebih besar bagi Lin Chen. Lin Chen tidak berani gegabah. Energi sejati dalam dantiannya melonjak dengan cepat, menutupi seluruh tubuhnya dengan sangat cepat. Kecepatan. Saat energi sejati menutupi tubuhnya. Di sekujur tubuhnya, baju besi bulu emas di tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Pada saat ini, Raja Roh yang memakai sepatu botnya juga memiliki gumpalan energi spiritual yang melonjak. Golden Feather Armor dan Spirit King Boots adalah senjata asli terbaik yang dibeli Lin Chen di kota peri. Setelah esensi sejati disuntikkan ke dalamnya, itu dapat sangat meningkatkan pertahanan dan kecepatan gerakan Lin Chen. Sebelumnya, dia bahkan bisa menanganinya 5 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Pada saat itu, Lin Chen tidak menggunakan armor bulu emas dan sepatu Raja Roh, tetapi kekuatan Gao Yuji terlalu kuat. Jika Lin Chen diberi waktu, dia yakin akan melampaui Gao Yuji, tapi sekarang dia ingin mengalahkan Gao Yuji, aku khawatir itu tidak semudah itu. Bredeles. Setelah energi sebenarnya dari dantian mengaktifkan Golden Feather Armor dan Spirit King Boots, Destruction Sword Intent dan Time Sword Intent di tubuh Lin Chen juga mulai menyebar. Saat berikutnya, maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu terjalin satu sama lain dan mulai bergabung dengan cepat. Segera, pedang Cixia Lin Chen ditutupi dengan lapisan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu. Niat pedang menyatu sedikit demi sedikit, seperti alur cekung dan cembung dari dua roda gigi yang saling berhimpitan saat berputar. Melihat perpaduan pedang penghancur dan pedang waktu Lin Chen, sesuatu yang aneh muncul di mata Gao Yuji, kombinasi pedang penghancur dan pedang waktu. Tidak, itu bukan kombinasi. Mata Gao Yuji menjadi semakin dan lebih terkejut. Diketahui bahwa gerakan yang dilakukan Lin Chen sangat mirip dengan gerakan surga Zanyingnya, seolah-olah dia menirunya. Namun, ini tidak mungkin. Ini adalah pertama kalinya Lin Chen melihatnya melakukan gerakan ini. Bagaimana bisa dia menirunya? Keluarlah, jika ini masalahnya, lalu tingkat pemahaman apa yang telah dicapai Lin Chen, tetapi saat berikutnya dia menemukan ada sesuatu yang salah. Pedang penghancur dan pedang waktu Lin Chen tidak digabungkan. Tapi fusi. Penggabungan niat pedang. Lin Chen, kamu sebenarnya bisa menggabungkan dua maksud pedang bersama-sama. Ekspresi Gao Yuji tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya yang dalam. Penggabungan misteri dan misteri jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan penggabungan dua niat pedang Xia Feng dipandu oleh penguasa kota abadi dan kemudian mengetahuinya. Selain itu, butuh waktu lama baginya untuk menggabungkan kedua pedang itu. Tidak seperti Lin Chen yang mampu menggabungkan dua maksud pedang dengan mudah. Mereka yang bisa mengintegrasikan misteri pastilah jenius di antara para jenius. Sejauh ini, Lin Chen hanya tahu bahwa Yu Longzi dan Xia Feng juga bisa melakukan ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang bisa melakukan ini pasti memiliki pemahaman yang sangat jahat. Sementara hatinya terkejut, niat membunuh di mata Gao Yuji menjadi semakin intens. Awalnya, dia sama sekali tidak menganggap Lin Chen sebagai lawannya. Dia bahkan berpikir bahwa Lin Chen hanya memiliki niat baik. Adapun bakatnya dan kualifikasinya, dia hanya rata-rata, tetapi tampaknya sebaliknya saat ini. Lin Chen sangat luar biasa dalam hal kemauan, bakat, dan pemahaman. Begitu orang seperti itu tumbuh dewasa, saya khawatir Gao Yuji juga akan jatuh ke dalam miliknya tangan. Untungnya Lin Chen belum dewasa, dengan kekuatan Gao Yuji saat ini, dia bisa membunuh Lin Chen.
Memikirkan hal ini, Gao Yuji merasa sedikit malu. Pantas saja Lin Chen tidak mau mengakuinya sebagai tuannya. Kebanyakan orang tidak bisa mengendalikan seorang jenius setingkat ini. Bunuh. Mata Gao Yuji penuh dengan niat membunuh. Dia memegang pedang langit perak erat-erat di kedua tangannya dan menebasnya dengan cepat dengan satu serangan. Dalam sekejap, momentum mengerikan itu benar-benar mengunci area seluas puluhan ribu meter yang berpusat di Lin Chen. Momentum ini begitu kuat sehingga jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm biasa, momentum itu sendiri akan membuat mereka kehilangan semangat juang. Lin Chen, dia adalah seorang pejuang biasa, kemauannya begitu ulet, dan kekuatan jiwanya begitu kuat, bahkan alam nirwana pun mungkin tidak mampu menandinginya. Momentum pedang Gao Yuji sulit dikendalikan Lin Chen, dan bahkan membatalkan satu sama lain di bawah momentum yang terengah-engah. Memanggil. Kilatan cahaya melintas di mata Lin Chen. Ketika dia melihat Gao Yuji menebas dengan pedangnya, dia tidak ragu-ragu. Dia juga memegang erat pedang Cixia dengan kedua tangan dan menebas dengan keras. Kamu tidak bisa menghentikannya. Gao Yuji tampak sedikit sinis. Bakat dan pemahaman Lin Chen benar-benar mengejutkannya, tetapi seorang jenius yang belum dewasa bukanlah orang yang kuat. Dia percaya bahwa di bawah serangannya, Lin Chen He akan melakukannya. Pasti mati di tempat. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Lin Chen mendengus, suaranya jatuh, dan pedang Cixia akhirnya jatuh. Lin Chen dan Gao Yuji terpisah 10.000 meter, tapi ini 10.000 meter jauhnya, sulit bagi mereka untuk melakukannya. Mereka berdua hanya berjarak satu langkah. Sebelum pedang di tangan mereka saling beradu, rahasia pedang masing-masing sudah saling menyerang. Gemuruh. Seolah-olah dua naga raksasa sedang membombardir satu sama lain. Di udara, dua energi dengan warna yang sangat berbeda saling menyerang, dan suara keras mengguncang bumi. Jika ada pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm lainnya di sini, akibat dari pemboman bersama Lin Chen dan Gao Yuji saja sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm biasa. Setelah dua energi saling membombardir, pedang Cixia Lin Chen juga menghantam pedang langit perak Gao Yuji dengan keras. Nyaring. Semburan bunga api beterbangan, dan kemudian, cahaya terang dan menyilaukan tiba-tiba muncul dari kedua pedang itu, perlahan, seolah-olah dalam gerakan lambat, dan kemudian, cahaya itu tiba-tiba meledak, dan langit menjadi gelap seperti tinta. Lupakan saja, mereka yang tidak mengetahuinya mengira bahwa malam telah usai dan siang akan segera tiba. Dilihat dari kejauhan, semburan cahaya cemerlang ini tampak seperti awan jamur. Setelah awan jamur muncul, semburan gelombang udara berpusat pada pedang Cixia dan pedang langit perak, dan menyerang sekeliling dengan keras. Sejumlah besar debu beterbangan untuk beberapa saat, dan debu memenuhi udara. Gelombang udara ini juga memukul Lin Chen dengan keras dan tubuh Gao Yuji. Huff. Gelombang udara ini adalah hasil tabrakan antara Wuxi dan Zantian. Ini adalah hasil dari 4 serangan misterius. Sangat kuat. Setelah terkena gelombang udara ini, Lin Chen segera mengerang dan tubuhnya itu terbang keluar tak terkendali dan tidak bisa berhenti dalam waktu lama. Wow! Saat tubuhnya terbang mundur, gelombang udara masih berdampak padanya. Meskipun Lin Chen dilindungi oleh baju besi bulu emas terbaik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah pada saat ini, wajahnya menjadi pucat. Pucat dan tidak berdarah. Lin Chen merasa tidak nyaman, dan Gao Yuji di sisi lain juga merasa tidak nyaman. Dia juga terkena gelombang udara, dan tubuhnya terbang ratusan kaki jauhnya. Dia tidak memiliki baju besi lembut di tubuhnya. Berbeda dengan Lin Chen, miliknya dadanya berlumuran darah dan daging, terlihat jelas bahwa Gao Yuji terluka parah akibat terkena gelombang udara. Namun meski begitu, itu masih jauh lebih baik daripada Lin Chen. Pada saat ini, aura Lin Chen sedikit lesu. Armor bulu emas di tubuhnya langsung retak dalam pemboman ini, memperlihatkan retakan, dan ada darah yang mengalir dari retakan tersebut. Saat keluar, bajunya sudah terkoyak tertiup gelombang udara, bahkan rambutnya pun terurai. Hah! Lin Chen menstabilkan tubuhnya dan mengambil napas dalam-dalam. Ada sedikit ketakutan di matanya. Jika dia tidak mengaktifkan baju besi bulu emas tepat waktu, Lin Chen akan terluka parah jika dia terkena gelombang udara. Serangan kedua pria itu datang dengan cepat, tetapi juga menghilang dengan cepat, dan cahaya di sekitarnya menghilang. Dia belum mati. Setelah cahaya menghilang, Gao Yuji mengabaikan luka di tubuhnya dan menatap langsung ke arah Lin Chen. Ketika dia melihat Lin Chen masih berdiri di udara, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan keterkejutannya.
Lin Chen membuka mulutnya dan menelan pil, menatap Gao Yuji dengan mata dingin, dan berkata dengan suara dingin, aku berkata, tidak mudah membunuhku.